78 tahun Indonesia merdeka dan menjadi negara berdaulat. Presiden sudah berganti 7 kali, sebentar lagi 8 kali. Siapapun presidennya, tentu ingin terus membangun negeri ini. Karena apa artinya negara merdeka tanpa mampu membangun? Membangun rakyatnya dan juga membangun infrastruktur. Tapi bagaimana sebenarnya pembangunan bisa terjadi? Pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Kebutuhan investasi infrastruktur tahun 2020 hingga 2024 mencapai 6.445 triliun rupiah yang perlu dipenuhi melalui APBN, APBD, BUMN, dan partisipasi swasta. Ini artinya kebutuhan dana pembangunan selalu jauh lebih besar dari kemampuan APBN mendanai. Butuh daerah dengan APBD, BUMN, dan partisipasi swasta untuk membantu menggotong kebutuhan biaya pembangunan. Setiap rencana pembangunan infrastruktur akan dinilai pemerintah dan dimasukkan dalam klasifikasi berdasarkan kelayakan ekonomi dan finansial. Kontribusinya terhadap nanti perekonomian atau kesejahteraan masyarakat, dan kemudian layak secara finansial. Kalau ini dikaitkan dengan investasi, maka sudah jelas ini sesuatu yang akan dikerjasamakan dengan swasta. Nanti kita berbicara mengenai KPBU, ya kan? Tapi kalau kemudian proyek infrastruktur ini menurut assessment, dia memang layak secara ekonomi, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tapi dia nggak optimal secara keuangan, return of investment-nya, profitability-nya misalkan, itu nanti kan pemerintah ngasih beberapa dukungan pemerintah. Dan kalau kemudian memang dari sisi kelayakan ini perlu lebih didorong, ini biasanya juga nanti bisa diberikan dukungan pemerintah berupa dukungan konstruksi. Nah, juga ada proyek-proyek infrastruktur yang memang sudah sejak awal memang kurang visible atau bahkan tidak visible atau tidak bankable, tapi sebenarnya diperlukan untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah tertentu misalkan. Itu ya government financing masuknya ya. Proyek pembangunan yang dibiayai APBN bisa dibagi 3 sumber pendanaannya. Rupiah dari kocek APBN sendiri, pinjaman luar negeri atau dalam negeri, dan SBSN atau sukuk proyek. Kalau pinjaman luar negeri itu kan sudah sejak Orde Baru. Kemudian kalau pinjaman dalam negeri itu dari mulai 2010. Kemudian kita punya namanya SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara yang sebetulnya lebih dikenal dengan sukuk negara, itu sejak tahun 2008 kita terbitkan. Tapi mulai pembiayaan secara langsung ya sejak tahun 2013. Nah, mungkin konsepnya sedikit berbeda. Kalau di SBSN ini kita lebih mudah ya, prosesnya lebih mudah. Kemudian kita minta untuk penggunaan semua komponen dalam proyek tersebut menggunakan komponen dalam negeri 100% gitu ya. Kecuali yang memang tidak ada di produksi di Indonesia. Kenapa? Ya tentunya dengan pembiayaan melalui SBSN yang kita terbitkan melalui market, itu kita memiliki privilege untuk menentukan semua produksi dalam negeri ini bisa didorong melalui pembiayaan tersebut. Beda kalau pinjaman luar negeri kan pasti didrive oleh lendernya. SBSN memang lebih mudah, tapi juga membuat pemerintah harus membayar biaya dengan rate komersial sebagai imbal hasil para pembeli suku. Itulah sebabnya pemerintah akan menghitung betul dari mana sumber pendanaannya. Pinjaman luar negeri pemerintah biasanya mempunyai rate di bawah pasar dan grace periode atau masa tenggang sebelum mulai membayar angsuran.
Kalau kita melakukan kerjasama pembiayaan dengan lembaga-lembaga seperti multilateral atau bilateral, itu kan nggak semata-mata mengharapkan dananya. Kita juga seringkali mengharapkan adanya transfer knowledge sama transfer teknologi. Contohnya Cisumdawu. Cisumdawu kan teknologi untuk bikin tunnelnya itu kan tersendiri. Sesuatu yang memang melibatkan teknologi yang sophisticated ya. Kita pada saat mengerjakan pembangunan tunnel itu, dengan adanya juga pihak dari kita yang juga ikut menjadi bagian dari proses konstruksi itu, kita sendiri akhirnya ikut mendapatkan transfer knowledge dan juga transfer teknologi. Akhir-akhir ini, Kementerian Keuangan mulai melakukan blended financing, yaitu memadukan berbagai macam skema pembiayaan dalam satu proyek. Bagaimana realnya proyek pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan pertumbuhan suatu daerah? Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur daerah Jawa Barat, ada 4 proyek yang dibiayai pemerintah. BASICS atau Bandung Advanced Science and Creative Engineering Space mendapatkan 300 miliar rupiah dari SBSN untuk membangun 2 tower dan gedung workshop. Proyek milik BRIN di Bandung ini diharapkan menjadi fasilitas bersama para peneliti dari BRIN maupun di luar BRIN. OR Elektronika dan Informatika ini ada sejak bulan Maret tahun 2022 ya. Jadi fasilitas laboratorium yang ada di BASICS ini adalah fasilitas yang pemanfaatannya kita gunakan bukan hanya untuk para periset BRIN saja, tetapi juga kita buka pemanfaatannya untuk periset lainnya di luar BRIN, seperti dari universitas sekitar Bandung, maupun universitas yang ada di Indonesia ya. Juga mitra-mitra kolaborator kita dari industri, ya dengan adanya lab di bidang advanced electronic device ini, kita berharap ya BRIN ke depan bisa berkontribusi, salah satunya biosensor untuk deteksi penyakit-penyakit khas di Indonesia ya, seperti malaria, demam berdarah, tuberkulosis. Kita juga ada laboratorium proses ya, untuk proses manufaktur dalam skala lab ya, untuk sensor maupun untuk energi harvesting berupa solar PV ya. Jalur ganda Kiara Condong Cicalengka mendapatkan 1,36 triliun rupiah dari SBSN. Jalur kereta api dari Bandung Cicalengka sepanjang 23,5 km ini akan jadi langkah awal pembangunan transportasi kereta api di kawasan Bandung. Transportasi untuk penumpang maupun barang ini dibagi dalam 2 segmen. Segmen pertama, 14 km Gede Bage Haur Pugur, sudah selesai dibangun tahun 2022. Segmen 2, Haur Pugur Cicalengka dan Kiara Condong Gede Bage masih dalam pembangunan. UIN Sunan Gunung Jati Bandung mendapatkan 277,9 miliar rupiah dari SBSN dan 21,99 juta US dollar dari pinjaman Islamic Development Bank. Dana ini dipakai untuk pembangunan gedung-gedung kuliah UIN. Tol Cisumdawu, tol yang menghubungkan kawasan Bandung dengan tol Trans Jawa, akan menjadi kunci peningkatan akses kawasan Jawa Barat. Akses ke Bandara Internasional Kertajati pun menjadi jauh lebih cepat. Jalan tol sepanjang 60,1 km ini dibagi dalam 6 segmen. Segmen pertama dan kedua yang dibiayai pemerintah dengan pinjaman dari Export-Import Bank of Republic of China. Sementara segmen lainnya dikerjakan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Cisumdawu ini terbagi 2 pengerjaan. Satu yang ada yang dikerjakan oleh pemerintah melalui namanya VGF, Viability Gap Fund. Artinya pemerintah membangun tol ini dalam rangka supaya tol ini visible, yaitu dibangun sejak tahun 2010. Seksi 1 dan seksi 2 ini, dan selesai di 2023, sehingga cukup lama 13 tahun.
Itu juga memang dengan suka duka problemnya adalah di lahan. Selanjutnya kami BUJT mendapatkan pemenang tender tahun 2017 sehingga kami diwajibkan mengerjakan seksi 3, seksi 4, seksi 5 dan seksi 6. Seksi 1, 2 yang pemerintah itu 27,5 km. Dan kami dalam hal ini membangun sepanjang 33,5 km. Total hampir sekitar 61,175. Nah, ini kami masuk waktu itu adalah 2018 dan alhamdulillah di Juni 2023 kami bisa selesaikan semuanya. 1-2 itu adalah loan dari China, tetapi yang kami lakukan sekarang itu sekitar 10,7 triliun. Seksi 3, 4, 5, 6 saat dibuka memang masih landai 16-17 ribu. Sekarang mulai bergerak, kita ke arah per hari 22.000. Alhamdulillah pemerintah kan sudah menutup yang Hussein Sastra Negara ya. Kemudian juga pelaksanaan Japek Selatan yang terkoneksi dengan Purbalenyi dan kami juga sudah mulai sebagian dioperasikan. Kita masih 22.000. Harapan kita sih memang akan melebihi. Nanti pada akhirnya syukur-syukur bisa mencapai 40-50.000 KR per hari.